Halo Top Viewers, pada dua video terdahulu saya sudah bahas tentang supercharger dan turbocharger. Yang membedakan antara keduanya adalah dari tenaga penggeraknya. Turbocharger digerakkan oleh gas buang kendaraan yang memutarkan turbin dan seterusnya. Sementara supercharger digerakkan oleh mesin itu sendiri dengan perantaraan belt. Turbocharger akan bekerja optimal pada putaran atas. Sementara supercharger tipe rotor dan tipe twin screw akan bekerja optimal pada putaran bawah. Simak terus. Lantas, bagaimana caranya agar induksi udara dapat bekerja optimal pada putaran atas, putaran menengah, maupun putaran bawah? Ada teknologi yang menggabungkan antara supercharger yang bekerja pada putaran bawah dan turbocharger yang bekerja pada putaran atas. Teknologi ini disebut dengan twin charger. Konfigurasi twin charger yang akan dibahas berikut ini adalah menggabungkan turbocharger dan supercharger tipe Roots. Pada putaran rendah, Roots supercharger akan diputar oleh putaran crankshaft atau poros engkol melalui perantaraan sabuk atau belt. Kontrol valve masih menutup sehingga aliran udara harus melewati supercharger. Supercharger akan bekerja dan memaksa udara untuk masuk ke saluran hisap melalui saringan udara. Selanjutnya, udara akan mengalir melewati kompresor Roots supercharger, lalu melewati turbocharger, melewati intercooler untuk selanjutnya masuk ke ruang bakar. Jika putaran engine sudah mulai naik mencapai putaran menengah, maka gas buang kendaraan akan memiliki energi yang lebih tinggi untuk memutarkan turbocharger, dengan kata lain menciptakan turbo boost pada turbocharger. Gas buang tersebut akan memutarkan turbin. Putaran turbin akan menggerakkan kompresor sehingga putaran kompresor akan menghisap udara dari luar. Kevakuman pada turbocharger akan membuat kontrol valve setengah terbuka, sehingga udara akan masuk melalui saringan udara untuk selanjutnya masuk ke saluran hisap melalui turbocharger, intercooler, sampai akhirnya masuk ke ruang bakar. Selain itu, ada juga udara yang masih mengalir melalui supercharger, karena kontrol valve tadi masih setengah terbuka. Pada saat putaran tinggi, kontrol valve akan terbuka penuh sehingga aliran udara akan sepenuhnya hasil hisapan turbocharger. Kondisi ini juga bersamaan dengan supercharger berhenti berputar, karena secara otomatis kopling elektromagnetik akan memutuskan putaran dari poros engkol ke supercharger. Dengan kondisi ini, aliran udara hanya dihasilkan oleh turbocharger yang memang dirancang bekerja optimal pada putaran tinggi. Dengan konfigurasi seperti ini, maka induksi udara akan terjadi setiap saat, baik pada putaran rendah, putaran menengah, maupun putaran tinggi. Demikian penjelasan tentang twin charger, semoga bermanfaat. Salam kompeten.